aku jadi lebih kenal dan paham siapa diri aku yang sebenar-benarnya. Jadi ini aku dapat dari benefit yang diberikan PT KIP kepada aku, mulai dari tes IQ sampai dengan pemaparan hasil analisis tes IQ-nya. Jadi ketika konseling aku jadi tahu dan diberitahu aku adalah kepribadian yang seperti apa, sampai dengan apa aja hal-hal yang bisa aku kembangin buat jadi Adrian yang lebih ideal dan lebih optimal. Adalah kepercayaan diri untuk lebih yakin dan juga dalam membawakan sebuah instruksi. Jadi sebelum di KIPI, saya tuh seperti dikondisikan untuk membawakan acara maupun instruksi tes itu dengan nada yang cenderung informal gitu, karena pembawaan saya itu cenderung tegas face-nya, sehingga untuk terlihat lebih ramah gitu ya mungkin ceritanya. Tapi setelah di KIPI, saya tuh jadi lebih dapat menyesuaikan diri. Jadi tahu lah mana situasi yang butuh pembawaan formal dan juga mana situasi yang lebih membutuhkan pembawaan yang lebih formal. Jadi saya bisa lebih switching gitulah. Oke, mungkin yang pertama itu public speaking. Dulu itu aku orangnya jaim banget. Kalau disuruh ngomong itu minta ampun sama dosennya ya, sama sama guru juga. Tapi semenjak aku gabung di KIPI, aku kalau ya disuruh ngomong ataupun gak disuruh ngomong juga langsung ngomong aja gitu, nggak malu-malu lagi. Aku belajar gimana cara membuat TLP atau training lesson plan yang baik dan benar. Nah, itu gimana, eh, dulu tuh kan aku ngebikin RPP. Nah itu beda banget sama TLP. Jadi di TLP ini aku ngebikinnya secara detail, per menit tuh kegiatan itu harus apa. Selama magang di KIPI, saya mendapatkan skill-skill baru dan juga saya belajar banyak hal yang saya pelajari selama magang di KIPI. Nah, saya juga menjadi lebih berani untuk tampil di depan umum. Beberapa skill yang tadi saya bilang saya dapatkan selama di KIPI, pertama, saya mendapat skill public speaking, karena beberapa kali saya diberi kesempatan untuk menjadi pembicara di SNSD, dan juga saya diberi kesempatan untuk menjadi MC di acara-acara KIPI. Lalu yang kedua, saya juga mendapatkan skill berkomunikasi. Ini saya dapatkan saat saya menjadi fasilitator di acara training youth camp KIPI. Lalu yang ketiga, saya mendapatkan skill desain. Karena saya berada di divisi DGM, saya dapat lebih memperluas ilmu desain saya, seperti itu. Saat menjadi konselor karir untuk anak SMA. Di situ aku melakukan konseling, menjelaskan hasil psikotes, dan membantu mereka dalam menentukan jurusan yang akan dipilih pada saat perkuliahan. Rasanya menegangkan karena rata-rata mereka itu dari jurusan IPA, sedangkan aku dari jurusan IPS, sehingga aku harus banyak-banyak riset nih terkait saintek ya. Jadi di saat mereka bertanya mengenai jurusan saintek, aku itu bisa menjawabnya dengan maksimal dan mereka tidak mengalami kebingungan lagi. Selain itu menegangkan karena harus pintar-pintar ya bangun bonding di awal dan membawakan suasana nih agar selama sesi konseling mereka itu bisa bercerita dengan nyaman dan terbuka. Walaupun menegangkan tapi rasanya sangat menyenangkan, apalagi saat akhir sesi konseling melihat mereka itu tersenyum bahagia ya. Dan mereka juga mengucapkan terima kasih ke aku karena merasa terbantu dengan adanya sesi konseling. Pada saat jadi fasilitator training offline, karena mungkin kita ketemu klien secara langsung ya, jadi lebih nervous. Menurut saya itu yang paling menegangkan. Yang pertama, pada saat diberikan tugas dan tanggung jawab yang tinggi gitu ya, contohnya kayak menjadi interviewer dari kenaikan jabatan, dan bahkan klien tersebut sudah selalu berlangganan sama KIPI. Nah, rasa tanggung jawab tersebut yang sangat memberikan tekanan gitu ya, kadang membuat kita cemas, terutama saya gitu ya, membuat saya cemas, takutnya membuat kesalahan sehingga kliennya itu mungkin gak berlangganan lagi atau bahkan kehilangan kepercayaan dari atasan. Tapi KIPI ini setelah aku jalankan gitu ya di KIPI itu sangat
menjunjung tinggi untuk nggak apa-apa kalau berbuat salah asalkan kita tetap continuous improvement. Lalu yang kedua, pengalaman menegangkannya itu adalah ketika konflik gitu ya dengan rekan kerja ataupun atasan. Jadi itu benar-benar dilatih banget sih cara keterampilan pemecahan konfliknya. Pesan dari aku mungkin nikmati setiap prosesnya, nikmati up and downs-nya, dan juga tetap jaga kekompakan sama teman satu angkatan, satu divisinya, dan saling merangkul dan juga saling membantu, saling backup gitu ya. Terus juga QIP ini adalah tempat yang sangat baik untuk kita belajar gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan sebuah kesempatan dan juga sebuah peluang, itu silahkan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, silahkan dimanfaatkan dan jangan pernah takut untuk mencoba. Aku harap kalian telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin dari mulai niat awalnya untuk kalian magang itu bagaimana, kemudian komitmen magang kalian dari awal hingga akhir itu harus dijalankan. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan mental juga manajemen waktu kalian, karena kalau tidak kalian akan sedikit kerepotan sih nantinya. Kemudian juga kalian harus tetap aktif dan semangat pastinya. Lakukan hal yang udah menjadi pilihanmu dengan maksimal gitu ya, karena kalau nggak maksimal bisa aja di hari kemudian kamu akan menyesalinya. Nah, agar tidak menyesal, jadi kamu harus melakukan hal tersebut dengan maksimal. Kalau perlu, kamu harus mengasah mungkin skill-skill yang memang menunjang hal tersebut gitu. Dan sebisa mungkin kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Family. Resourceful. Black and white. Tempat belajar. Tempat berproses. Unik. Sumber belajar. Penuh tantangan, but it's fun. Sebuah baterai. Kenapa baterai? Karena ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan itu juga bisa membangkitkan sesuatu gitu ya. Aduh, fun ya. Jadi ada yang tegangin, ada yang nyeremin, cuma asik dan berkesan.